Inisiator donasi dikriminalisasi, donaturnya dilaporin polisi, uangnya pengen dihak milik sendiri. Tai. Kalau kita menunggu-nunggu Kak Novi, mau sampai kapan gitu loh, diulur-ulur terus. Sekarang gak ada alasan lagi buat Kak Novi untuk tetap ngobatin mata Agus pakai uang donasi tersebut gitu, dengan alasan niat dari awal. Itu jangan lagi dibuat alasan. Sekarang pikirin para donatur ini. Sekarang salah satu donatur sudah dilaporkan dalam keadaan hamil dan keguguran. Kalau Kak Novi gak tegas, itu sama aja kayak Agus, membuat drama ini makin panjang gitu. Mungkin banyak teman-teman di sini yang pengen lihat dan tahu bentuk damainya seperti apa dari drama Agus dan Novi. Jika hanya ingin sekadar menyerahkan uang donasi itu kepada pihak Agus, Novi juga harus izin dulu ke pihak donatur ya kan, karena itu uang amanah mereka, harus dihargain dong. Tapi kalau damainya hanya sekedar cari amannya saja dari kedua belah pihak, berarti dari pihak Novi lepas tanggung jawab dan percuma saja diadakan polling gitu. Mungkin itulah keresahan teman-teman semua ya. Sekarang netizen berbalik menyerang Kak Novi karena dinilai tidak tegas dalam kasus ini, gengs. Satu persatu kuasa hukum dari Novi mengundurkan diri karena tidak sepakat dengan yang pertama sudah pasti si Pablo ya. Pablo menyatakan sudah resmi mengundurkan diri dari tim kuasa hukum dari Novi. Ada beberapa alasan ya. Sekarang gini, apa gunanya ada tim pengacara gitu loh, kalau diputuskan sepihak, ya kan? Ya itulah yang membuat si Pablo ini mengundurkan diri gitu loh. Karena ada salah satu kuasa hukum yang mungkin ngerasa pengen dominan di kasus ini. Ya kalian udah tahu semua lah siapa orangnya. Kalau gue sih setuju banget sama Pablo ya. Ya mungkin menurut Pablo inilah jalan terbaiknya dia mengundurkan diri ya, dan lebih memilih membela para donatur, gengs. Dan mungkin alasan yang lain, Pablo juga nggak setuju dengan isi dalam perdamaian itu, makanya dia lebih memilih untuk mengundurkan diri. Ini ada statement di videonya Pablo. Untuk informasi teman-teman, saat ini posisi saya secara legal standing, saya berada di pihak donatur saat ini. Dan saat ini si Pablo berada di pihak donatur ya. Dan secara resmi saya bukan lagi kuasa hukum daripada Novi, karena saya sudah mengajukan pengunduran diri saya. Saya sudah mengirim. Tuh. Jelas ya, si Pablo secara resmi sudah mengundurkan diri dari kuasa hukum Novi ya. Sudah mengirim surat mengundurkan diri. Jadi positioning saya saat ini, saya ada di pihak donatur. Dan para donatur akan kita kawal hak-hak hukumnya. Artinya donatur ketika ingin melakukan upaya-upaya atau langkah-langkah hukum, maka akan kita kawal, akan kita dampingi, akan kita berikan perlindungan hukum di sana. Siap. Gitu. Jadi kalau ada para donatur yang dilaporkan, ada para donatur yang diintimidasi, diancam oleh pihak-pihak tertentu, sampaikan WA kepada saya sudah sampaikan dari WA saya di 0812370666. Tapi yang benar-benar donatur ya. Ya. Silakan. Tuh. Untuk para donatur yang sudah merasa diintimidasi ya, karena sudah buka suara ataupun apa, jadi jangan takut karena Pablo dan Bang Densu sudah membuka bantuan nih untuk para donatur yang sudah diintimidasi gitu. Karena salah satu donatur juga sudah dilaporkan, gengs. Dan tahu nggak, gengs, berita yang sangat menyedihkan itu, si donatur itu keguguran gitu. Dari permasalahan ini saja sudah memakan korban, gengs. Ini miris banget sih ya. WA tersebut Anda catat, WA tersebut adalah WA kantor saya yang langsung dipegang oleh admin saya gitu ya. Silakan Anda sampaikan di sana. Kalau yang pasti itu harus benar-benar donatur ya teman-teman, biar saya nggak capek bahas-bahasin WA satu persatu gitu ya. Karena WA tersebut admin saya lihat dan saya sendiri juga lihat WA tersebut gitu. Ya itulah, gengs. Karena dia mungkin gak sepakat dengan kuasa hukum dari Novi yang lain mungkin ya. Yang kita lihat lebih mendominasi ya. Siapa orangnya ya kalian tahu lah. Karena isi perdamaian itu mungkin akan memberikan uang donasi itu ke pihak Agus, makanya si Pablo ini gak setuju gitu, dan lebih memilih para donatur yang sudah membuat polling gitu loh. Dan kalau gue lihat nih, dan mungkin teman-teman juga jangan terlalu tergiring ya, kita juga harus melihat dari sisi Kak Novi juga
juga ya. Tapi kalau gua ngelihat dari statement Kak Novi, dia sebenarnya dalam benak hatinya, gua yakin Kak Novi berada di barisan para donatur. Dan Pablo sendiri mengatakan seperti itu juga gitu. Mungkin buat teman-teman jangan terlalu jor-joran juga menghujat Kak Novi. Kita tunggu, gengs. Karena ini belum ada statement resminya ya. Tapi kalau dari kata-kata Novi, ya dari video Novi, gue lihat itu Novi berada di barisan para donatur. Untuk saat ini gue masih percaya sama Novi. Kalau uang itu nggak akan diberikan ke Agus. Ini ada tapinya, gengs. Kalau gue ngeliat ya, gengs, ada salah satu kuasa hukum dari Novi yang ngebet banget pengen uang itu dikembalikan ke Agus gitu. Dan gue juga bertanya-tanya, why? Ada apa gitu loh? Ada hubungan apa pengacara itu sama si Eva gitu loh? Nah, ini ada statement dari Novi juga ya. Menjelaskan bahwa kita udah hubungi Mbak Sabila ya? Salbila. Mbak Salbila selaku dari donatur yang diduga ini kali dilaporkan, betul ya? Jadi kita sudah menghubungi untuk menanyakan yang pertama, terus yang kedua, sekiranya apa yang bisa kita bantu, insya Allah kita bersedia untuk membantu. Gitu. Apapun, guys, apapun itu. Aku dapat info tersebut juga tadi, iya dari akun TikTok ya, rame. Oke, di sini jelas ya, gengs. Kak Novi masih berada di barisan para donatur gitu. Jadi teman-teman jangan tergiring dengan opini yang simpang siur gitu loh, yang belum jelas gitu. Dan alhamdulillahnya Kak Novi dan Densu ini juga siap pasang badan di barisan para donatur. Teman-teman juga harus tahu ya, Agus dan kuasa hukumnya ini orang-orang licik. Saat ini mereka tuh berusaha untuk mengadu domba, gengs. Dan kita harus sadar itu. Dan ini gua ada video dari kuasa hukum para donatur ya. Ini kelas banget sih ya statementnya. Gue setuju dan ini keren banget sih ya. Kalian bilang donasi itu haknya Agus. Kau sekolah di mana? Kau sendiri yang bilang Novi itu menyelenggarakan donasi. Terus kau mau bagi uang itu semuanya untuk Agus. Ya nggak bisa lah. Hasil dari donasi itu juga ilegal. Ah, betul. Agus yang berhak. Kalian Itu yang betul ya. Makanya ya dari si VA ini gak usah sok tahu sekolah di mana. Lu mengatakan kalau uang donasi itu tidak berizin ya. Berarti kalau tidak berizin, berarti Agus juga nggak ada hak dong buat dapetin uang itu. Jelas. Aduh. Sekolah di mana, bro? saya jadi apa ya? Kok jadi nggak ada respect ya sama FA ini? Perdebatannya kosong gitu loh. Yang ada cuma nantangin orang aja. Bener-bener. Ya, kalau secara Nantangin orang, laporin ya kan. lagi bisa berdebat, sekarang berdebat itu nanti akan bisa. Bukan laki dia tuh. Ya udahlah, tindakanlah. Kita siap lah. Bolehlah dibukakan ring lah. Mohon Oh. Om Hotman. Saya mungkin lah. Boleh. Main ya. Ini kuasa donatur udah kesel banget ini sama si Eva ya. Udah sampai ngajak ke ring ya. Izin ke Bang Hotman ini untuk menyediakan ring ya, untuk tanding langsung sama si Eva nih. Aja lah. Karena secara lisan, secara argumentasi itu nggak bisa nikahin FA ini dan bicara itu. Benar. Karena gini gengs, si Eva ini udah gak bisa lagi untuk didebat gitu loh. Karena pasti ngawur, ngeyel tingkat tinggi. Gue jamin si Eva itu gak bakalan berani naik ring. Sekali gibeng ya juga ambruk. Salam kenal buat semua yang ada di sini. Saya sudah tahu kita punya akun cukup lama. Jadi saya naik ini karena saya merasa resah pada donatur yang dilaporkan. Kenapa saya merasa resah? Karena uang donasi itu datang dari tempat saya, curhat bang. Donatur itu datangnya dari saya yang 1, sekian miliar itu. Ya. Saya punya kewajiban untuk menjaga donatur saya. Dan ketika donatur saya diserang secara hukum, maka saya akan turun tangan. Yes. Apalagi saya dengar donatur saya salah satu yang dilaporkan itu sedang hamil. Saya akan memeriksa langsung dan saya menghimbau untuk donatur saya. Saya menganggap donatur saya karena utang dari tempat saya, jangan ada yang gentar. Yes.
Setuju. Jadi sebenarnya permasalahan ini yang bisa menyelesaikan adalah Bang Denny. Bang Denny lah yang harus bisa menyelesaikan gitu. Karena donasi itu bermula dari podcast Bang Densu ya. Dan gue yakin masalah ini selesai. Yang bisa menyelesaikan adalah Bang Densu. Dengan ketegasannya, kalau kita menunggu-nunggu Kak Novi, mau sampai kapan gitu loh, diulur-ulur terus. Sekarang gak ada alasan lagi buat Kak Novi untuk tetap ngobatin mata Agus pakai uang donasi tersebut gitu. Dengan alasan niat dari awal. Itu jangan lagi dibuat alasan. Sekarang pikirin para donatur ini coba. Sekarang salah satu donatur sudah dilaporkan dalam keadaan hamil dan keguguran. Ini sudah penghilangan nyawa ini. Sebenarnya gue kasihan sama Kak Novi. Maju kena, mundur kena ya kan? Sekarang gini deh. Karena gue bilang yang hanya bisa menyelesaikan itu Bang Densu. Yaudah, ikutin aja arahan Bang Densu. Kalau Kak Novi gak tegas, itu sama aja kayak Agus, membuat drama ini makin panjang gitu loh. Saya punya keyakinan teman-teman boleh bertaruh sama saya. Saya ingin agar teman-teman dengar kali ini perhatikan baik-baik. Berani siapapun yang mau bertaruh sama saya boleh untuk urusannya. Saya yakin bahwa apa yang ada di pikirannya Novi, apa yang ada di dalam benaknya Novi sama seperti kita. Ini saya kasih dulu ya. Iya, bener kan apa yang gue katakan tadi. Sebenarnya Novi ini ya, kalau gue melihat nih, dia sebenarnya masih berada di barisan para donatur ya. Tapi kalau menurut gue nih, kalau dari kata-kata si Pablo, itu karena salah satu kuasa hukumnya ini kekeh banget uang Agus itu dikembalikan, diperuntukkan untuk pengobatan Agus ya. Sedangkan para donatur ini sudah menolak, nggak mau uang donasi itu diperuntukkan untuk pengobatan Agus ataupun dikembalikan ke Agus gitu loh. Karena kenapa? Karena mediasi terakhir kemarin tidak diindahkan, deadlock, ya udah kekunci gitu loh. Dan itulah yang membuat para donatur membuat aplikasi polling tersebut. Ya mau nggak mau uang itu bukan lagi milik Agus gitu loh. Karena hasil polling itu suara paling banyak, uang donasi itu dialihkan ke orang lain yang lebih membutuhkan gitu. Dan Agus hanya mendapatkan 1 juta. Itu ya poinnya. Keinginan Novi dengan keinginan kita sama, teman-teman. Ini saya kasih dulu. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa saya sampaikan sehingga akhirnya membuat persoalan menjadi berkembang seperti ini. Ya itulah gengs. Kisi-kisinya yang udah gue sampaikan tadi ya. Karena si Pablo nggak mau menyampaikan langsung ya. Jangan abaikan polling pasti, teman-teman. Saya punya beban kan, jangan sampai abaikan polling. Yang pasti sebenarnya gini ya teman-teman. Ya gue juga mohon juga jangan lagi ngebully Kak Novi ya. Karena di sini cukup jelas dari klarifikasi Pablo ya. Sebenarnya Novi itu dalam benak hatinya itu di barisan para donatur. Tapi yang kita butuhkan sekarang adalah ketegasan dari Kak Novi. Jangan ngikutin kuasa hukum yang mungkin pengen terlihat baik di mata netizen ya, menurut dia gitu kan. Padahal yang dilakukan kuasa hukum Novi, salah satunya ya, salah satu kuasa hukum Novi ini, itu adalah tindakan yang ngeblunder gitu loh. Justru membuat si Novi ini dibully gitu loh. Sekarang gini, apa gunanya ada tim pengacara gitu loh kalau diputuskan sepihak, ya kan? Ya itulah yang membuat si Pablo ini mengundurkan diri gitu loh. Karena ada salah satu kuasa hukum yang mungkin ngerasa pengen dominan di kasus ini. Ya itulah ya gengs. Gimana menurut kalian? Ya seperti biasa kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.